Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji tema fikih doa dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 220 yang akan mengangkat tema keutamaan adzan. Napa Bu? Keutamaan adzan. Salah satu syiar Islam yang paling rutin untuk dikumandangkan setiap hari adalah syiar yang bernama adzan. Napa? Adzan. Minimal kita kumandangkan sehari berapa kali? 5 kali. Mulai dari pagi buta ya sampai malam gelap, yaitu di waktu Isya. Apa itu azan? Azan adalah sebuah seruan. Kenapa? Seruan. Seruan siapa? Panggilan, ajakan dengan redaksi tertentu. Berarti sudah ditentukan redaksinya. Berarti bukan sembarang seruan. Kalau sembarang seruan kan, ayo sholat, ayo mangkat, apa maning, ayo memejit, ya, itu kan seruan. Tapi yang dimaksud di sini bukan sembarang seruan, namun seruan yang sudah ditentukan. Ditentukan apanya? Ya redaksinya, ya urutannya dari awal sampai akhir. Jadi adzan adalah sebuah seruan dengan redaksi tertentu yang tujuannya adalah memberitahu tentang sudah masuknya waktu sholat. Jadi dikumandangkannya azan tujuannya untuk apa? Memberitahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Itu tujuannya. Sehingga nanti kita akan bahas dalam sebuah hadis bahwa orang yang mengumandangkan adzan itu harus terpercaya. Terpercaya maksudnya bagaimana? Maksudnya kita tuh yakin bahwa orang ini adzannya tidak sembarangan. Sembarangan apa Bu? Waktunya. Karena kalau misalnya ada orang adzan sebelum waktunya, berarti sudah boleh sholat atau belum? Belum. Contoh misalnya, zuhur sekarang itu kan jam berapa Bu? Jam 12 kurang 10, kurang seperempat, kurang 20 gitulah ya.
Kok ada orang jam tengah 12 azan, pripun Bu? Ya nggak terpercaya. Kok kemudian ada orang yang sholat, begitu azan langsung sholat, padahal baru jam berapa? Setengah 12 dan itu belum masuk waktunya. Sah Bu sholatnya Bu? Enggak sah sholatnya. Karena sholat sebelum waktu. Itu kayak orang bangun jam 3 pagi karena kebelet. Kebelet apa? Kebelet pipis, ya BAK atau BAB. Habis itu lah daripada engkau malah kebablasan nyontek sholat subuh bae bar gue turu maning. Boleh? Ndak boleh. Kenapa? Karena belum waktunya. Jadi azan itu dikumandangkan untuk memberitahukan bahwa waktu sholat sudah masuk. Nah azan ini punya banyak keutamaan. Punya banyak keistimewaan. Untuk siapa? Untuk yang mengumandangkan azan maupun yang mendengarkan azan. Jadi keutamaan itu bukan hanya didapatkan oleh yang azan atau yang biasa diistilahkan dengan muadzin, termasuk yang dengar mendapatkan keutamaan. Apa saja keutamaan dari azan? Mari kita lihat 4 poin yang kami bawakan di sini. Jadi 4 poin ini bukan hanya 4 saja. Jadi selain yang saya sebutkan masih ada yang lain. Cuman karena keterbatasan kertas, maka di sini kita cuma bawakan berapa? 4. Makanya saya katakan di antara keutamaannya. Berarti ini bukan semuanya. Yang pertama, azan adalah perkataan yang terbaik. Kenapa? Azan adalah perkataan yang terbaik. Jadi manusia itu akan dinilai baik tidaknya, salah satu faktor penilaiannya adalah dari perkataan yang dia ucapkan. Makanya orang Jawa mengatakan ajining diri sokolati. Orang itu akan diukur kehormatan dan harga dirinya dari apanya? Dari lisannya, dari omongannya. Semakin baik omongannya, maka orang ini berarti orang yang baik. Kebalikannya apa? Semakin buruk omongannya, berarti ini orang yang buruk. Nah, salah satu ucapan yang terbaik adalah azan. Apa dalilnya? Al-Quran surat Fussilat. Surat apa? Fussilat. Fussilat itu surat nomor berapa? 41. Apal ya? Ujar gua apal. Surat nomor berapa? 41. Ayat berapa? 33. Apa kata Allah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang mengajak umat manusia kepada Allah? Jadi orang yang paling baik omongannya adalah orang yang ngajak umat kepada Allah. Jadi kalau ada orang ngajak-ngajak orang lain ke jalan Allah, ini adalah orang yang omongannya paling bagus. Ayat ini selama ini ditafsirkan ini adalah keutamaan dakwah. Jadi kalau ada orang ngajak-ngajak kepada kebaikan, berarti ucapannya ini yang paling baik. Ternyata ayat ini bukan hanya ditafsirkan seperti itu saja. Termasuk ada sebagian ulama menafsirkan ayat ini
bahwa yang dimaksud dengan mengajak kepada Allah adalah azan. Jadi kalau orang azan itu berarti dia lagi ngajak kepada siapa? Pada Allah. Buktinya apa? Buktinya muadzin mengatakan hayya 'alas shalah. Ayo pada sholat. Itu ngajak atau tidak? Ngajak. Mulane nek dijak aja ngomong engko disit. Ya. Kalau diajak jangan bilang nanti dulu. Tanggung. Tanggung apa, Bu? Urung rampung boleh goreng kerupuk. Apalagi tanggung. Dela maning wis arep tutup. Apa nih? Tokone jangan. Begitu ada panggilan, segera penuhi. Karena orang ini sedang mengajak kita ke jalan Allah. Siapa ulama yang menafsirkan dengan penafsiran itu? Salah satunya adalah ibunda kita. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Ara annaha unzilat fil muadzinin. Kata Aisyah radhiyallahu anha, menurut saya ayat tadi yang kita baca diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan keutamaan muadzin. Jadi ketika muadzin itu mengumandangkan azannya, berarti dia sedang mengeluarkan dari lisannya kata-kata yang terbaik. Karena semuanya zikir. Mulai dari Allahu Akbar, itu zikir. Ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, zikir. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, zikir. Hayya 'alas shalah, sama. Hayya 'alal falah, sama. Terus terakhir ditutup dengan apa? Setelah Allahu Akbar terus la ilaha illallah. Dari awal sampai akhir isinya adalah zikir. Makanya orang yang azan itu sedang mengucapkan kalimat yang terbaik. Makanya kalau ada orang mengucapkan kalimat terbaik aja jeleh. Jeleh siapa? Jeleh apa? Bahasa Indonesianya apa Bu jeleh, Bu? Mual atau muak? Ana wong krungu azan kok muak si kepriwe? Berisiklah, astagfirullah. Wong lagi diucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kok ngomong berisik. Disetelahkan dangdut malah kesenangan. Si kepriwe ki wong? Ya. Ki wong Islam apa udu gitu. Ya. Ini keutamaan yang pertama. Adzan adalah perkataan yang terbaik. Yang kedua, apa keutamaan adzan? Adzan mengusir setan. Jadi hati-hati nggih, ada sesuatu yang mengusir setan, ada sesuatu yang kebalikannya ngusir nopo? Ngundang setan. Jenengan pengen yang mana, Bu? Jenengan pengen yang ngusir apa yang ngundang? Ngusir apa? Ngusir setan. Ya. Jadi salah satu ucapan dan kalimat yang bisa mengusir setan adalah azan. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu wa lahu durat. Ketika azan dikumandangkan maka setan akan pergi sambil kentut. Bok ngawur banget, Bok. Ya lagi azan malah lunga. Dan perginya enggak tanggung-tanggung sambil apa? Sambil kentut gitu, saru banget ya setan gitu. Ketika azan dikumandangkan, setan akan pergi. Tidak tahan dia. Walahu duratun sambil terkentut-kentut. Hatta la yasma'at ta'dzin. Pertanyaannya, kenapa setan pergi sambil kentut?
karena dia nggak mau denger azan. Berarti sing ora seneng azan kaya no, jenengan sing melanjutaken, Bong. Terus apa kata Nabi SAW? Fa'idha qadhan nida'a akbal. Ketika azan selesai, setan datang lagi. Jadi begitu azan pergi. Selesai azan apa? Datang lagi. Terus kapan pergi lagi? Hatta idza suwiba bis salati adbar. Dan apabila iqamah dikumandangkan, maka dia akan pergi lagi. Berarti kapan perginya? Ketika azan dan ketika iqamah. Azan selesai, dia balik. Iqamah selesai juga dia balik. Ya, azan selesai, dia balik. Iqamah selesai, dia balik. Hatta untuk apa? Hatta idza qadat taswiba aqbal. Selesai iqamah dikumandangkan, dia balik. Untuk apa? Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi. Tujuan dia balik adalah untuk memunculkan pikiran-pikiran di benaknya manusia. Jadi setan setelah qomat kembali lagi. Uzkur kada. Coba ingat ini, ingat itu. Oke, bisa ya. Kawit esuk nganti zuhur goleti kacamata ora ketemu. Begitu sholat kemutan jen. Gino mboten Bu? Sering ya? Oh, berarti digoda siapa? Digoda setan. Jadi begitu setan merusak sholat kita. Misinya apa? Hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam sholat. Tujuannya adalah supaya kita ndak ingat sudah berapa rakaat sholatnya. Sudah berapa rakaat sholatnya. Pernah jenengan ngalami sholat, wis rakaat kepira? Pernah? Pernah apa sering? Sering apa sering banget? Masalahnya jenengan jadi makmum kepenak. Ngerti-ngerti? Wis salam toh? Lah sing angel kan jadi siapa? Jadi imam. Berat jadi imam. Kenapa? Karena di belakangnya banyak orang yang ikut dia. Kalau jadi makmum sih yo penak baik, wis ngerti sujud, ruku, ngerti dia wis salam. Wis bubar. Kita mikir itu sudah merancang perjalanan wis gutul Jakarta. Jadi rakaat pertama mikir, engkau Kang Purbalingga mangkat apa, numpak apa, gutul ngendi, engkau mampir nang kana. Rakaat kedua terus, rakaat ketiga assalamualaikum wis gutur Jakarta gitu. Siapa ini Bu? Setan. Setan yang berusaha mengingatkan kita dengan macam-macam urusan. Pasrah atau dilawan? Dilawan, jangan pasrah. Salah satu cara melawannya adalah dengan ta'awudz. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus ya mengeluarkan angin dari mulut ya dengan sedikit air ludah ke sebelah kiri bawah. Kemana? Kiri bawah. Mengeluarkan sedikit ludah dengan angin dari mana? Mulut ke kiri bawah. Jadi bukan ke samping. Bukan kemana? Ke samping. Pikiran jenengan anak kancane. Ya. Dan bukan meludah ya. Wis mengpinggir itu maning. Bukan. Ya.
Jadi kemana tadi? Ke kiri bawah. Berarti kayak gini. Ke kiri bawah tuh kayak gini. Ke bawah. Ada seorang sahabat curhat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gangguan yang dia alami ketika sholat. Ya tadi itu. Ketika sholat kepikiran macam-macam, bayangin ini, bayangin itu. Akhirnya kata Nabi SAW, itu setan namanya khinzib atau khinzab. Jadi setan itu, nama setan tadi itu, khinzib atau khinzab itu setan yang spesialisasinya ganggu wong sholat. Setan yang anak spesialis ya. Spesialis ganggu apa? Sholat. Maka kemudian Nabi SAW ajarkan tadi. Kata sahabat tersebut, begitu saya praktekkan, alhamdulillah, gak pernah lagi diganggu. Maka kalau kita merasa diganggu, ayo kita praktekkan sunnah Rasulullah SAW tadi. Okay. Jadi jangan pasrah, tapi harus melawan. Dah, ini yang keberapa? Apa yang kedua? Adzan mengusir setan. Yang ketiga, apa keutamaan adzan? Akan didoakan ampunan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Didoakan oleh siapa, Bu? Rasulullah SAW. Ini yang kita impi-impikan. Nabi kita Muhammad SAW orang yang sangat istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau beliau sudah nyuwun, maka peluang dikabulkannya sangat besar. Maka bersyukurlah kepada Allah orang yang didoakan oleh Nabi SAW. Apa dalilnya? Sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, al-imamu dhaminun. Imam itu bertanggung jawab. Wal muadzinu mu'tamanun. Muadzin itu memikul kepercayaan. Allahumma waghfir lil muadzinin, dan ampunilah para muadzin. Jadi yang perlu kita garis bawahi kalimat yang terakhir. Apa? Ya Allah, ampunilah para muadzin. Siapa yang berdoa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi ya hadisnya ya. Al-imamu dhaminun. Imam itu harus bertanggung jawab. Pripun Ustaz? Ya bertanggung jawab, contoh nggih tanggung jawab imam. Kalau mau sholat, imam itu punya tanggung jawab untuk ngatur nopo? Shaf. Jadi imam Rasulullah SAW itu ketika akan mulai sholat, beliau itu ngatur dulu, merapikan apa? Shaf. Makanya kalau kita perhatikan kalimat yang diucapkan oleh Nabi SAW, apa? Sawu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Di dalam riwayat yang lain min iqamatis shalah. Di dalam riwayat yang lain aqimu sufufakum. Jadi apa sih makna dari sawu sufufakum, aqimu sufufakum? Apa artinya? Disuruh apa? Luruskan, rapikan, rapatkan. Itu artinya. Apa yang disuruh diluruskan, Bu? Shaf. Apa yang disuruh rapikan? Shaf. Apa yang disuruh rapatkan? Shaf. Jadi tugasnya imam itu adalah merapikan shaf. Makanya kalau mau jadi imam itu
Ada tanggung jawabnya. Ada sebagian orang Arab ngimami madepnya mengarep terus. Sama sekali nggak pernah menghadap kemana? Ke belakang sebelum sholat. Jangan. Loh, kita ini bagaimana tahu softnya sudah rapi kalau kita nggak nopo? Nggak ngelihat ke belakang. Jadi sebelum sholat itu imamnya madep ke belakang dulu. Dilihat kanan gimana, kiri bagaimana. Bahkan seingat saya di zaman Khulafaur Rasyidin, karena makmumnya tambah banyak, itu sampai mereka itu menunjuk beberapa orang untuk ngatur soft yang di belakang. Karena saking nopo nih? Saking banyaknya. Kalau jadi imam kan ngadep ke belakang yang kelihatan paling soft pertama, kedua, ketiga. Nah simburi dewek kelihatan. Enggak. Itu sampai Khulafaur Rasyidin seingat saya. Sebagian dari mereka itu ngasih tugas kepada bawahannya. Kok ngatur ya soft singkana ya. Sampai segitunya tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya imam. Maka imam kata Nabi SAW domin bertanggung jawab. Jadi imam itu bukan nyari popularitas, terus gengsi, gaya-gayaan, keren-kerenan, bukan. Imam itu adalah harus punya tanggung jawab. Terus apa kata Nabi SAW? Wal muadzinu mu'tamanun. Muadzin itu harus bisa dipercaya. Karena tadi sudah saya sampaikan. Azan itu untuk ngasih tahu nopo? Masuknya waktu sholat. Lah kalau misalnya muadzinnya nggak dipercaya, bisa-bisa dia azan sebelum waktu. Makanya dari situ para ulama menjelaskan, muadzin itu hendaknya orang yang sudah dewasa, orang yang sudah apa? Dewasa, yang sudah balik. Ya. Kecuali kalau misalnya di masjid itu nggak ada sama sekali, adanya cuma anak-anak, itu lain cerita. Kalau misalnya di masjid itu masih ada orang dewasa, orang yang sudah balik, maka seharusnya yang jadi muadzin adalah orang yang sudah balik. Kenapa? Karena secara akal dia sudah lebih sempurna akalnya dan sudah ngakal, lebih terpercaya dibandingkan anak kecil. Anak kecil misal nih belum tahu baca jam, ya. Bisa-bisa dia azan sebelum apa? Waktu. Ya kene nang masjid anane bocah cilik lah wong tuane pada mengendi iki. Ya. Yang wajib ke masjid yang tua-tua malah bocah-bocah tok sing pada memejid. Mu'tamanun. Terus apa kata Nabi SAW? Allahumma arsyidil a'immah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para imam. Masya Allah. Jadi yang imam didoakan dapat petunjuk sama siapa? Sama Rasul SAW. Jadi tahu hukum-hukum sholat bagaimana, mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang sunnah. Ya. Terus terang saja, ketika kita melihat kondisi masyarakat kita, realita yang ada di banyak masjid, itu tidak sedikit di antara imam yang kenyataannya tidak menjalankan aturan sholat dengan benar. Dan parahnya, kadang-kadang itu terkait dengan rukun. Kenapa Bu? Rukun. Rukun sholat itu Bu, nggih, kalau ditinggalkan sengaja ataupun tidak sengaja, sholatnya tidak sah. Saya ulangi nggih. Rukun sholat itu kalau ditinggalkan sengaja ataupun tidak sengaja, sholatnya tidak sah. Berarti kalau imamnya sholatnya tidak sah, mamumnya melu ora sah. Kan medeni.
Contoh rukun apa Ustaz? Tumakninah. Apa contohnya? Tumakninah. Itu contoh rukun. Apa itu Ustaz tumakninah? Tumakninah itu ya gerakannya ora kecepatan. Ya. Ngukure Ustaz, enggak kecepatan itu bagaimana? Ya panjenengan bisa ketika ruku membaca subhana rabbiyal. Bu, ruku apa? Subhana rabbiyal azim. Atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau itu cukup untuk membaca subhana rabbiyal azimi sekali, itu maka sudah masuk kategori tumakninah minimalis. Apa tumakninah minimalis? Minimale tumakninah niku saged nggih maos bacaan satu kali. Kalau sujud berarti bisa untuk membaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sekali. Itu berarti sudah masuk kategori tumakninah walaupun tumakninah minimal. Ya. Nah sekarang coba jenengan perhatikan. Ada enggak di masjid yang imamnya kita baru mau baca sub. Nembe apa? Sub. Wis menyat. Ada? Banyak. Kita baru mau baca subhanallah wa bihamdi. Maksudnya baru sampai kata sub. Wis menyat. Sudah bangkit dari ruku, sudah bangkit dari sujud. Itu enggak tumakninah namanya. Dan itu paling banyak kejadian ketika sholat taraweh. Jadi sih ya mending ya orang mending lah ya. Taraweh walaupun sunnahnya. Yang lebih parah itu ketika sholat fardu. Taraweh hukumnya apa? Sunnah. Yang parah banget itu ketika sholat wajib. Yang itu adalah rukun Islam. Kok imamnya kayak kue kan? Ya Allah. Melasi imamnya apa makmumnya? Kasihan siapa? Imamnya atau makmumnya? Dua-duanya. Imamnya kasihan karena gara-gara dia sholat orang satu masjid rusak semuanya. Dan dia akan mempertanggungjawabkan di hari kiamat. Apa tuh? Makmumnya juga kasihan. Ya. Maka hati-hati. Nabi SAW doakan imam itu supaya dapat petunjuk. Petunjuk cara sholat yang benar. Petunjuk cara membaca yang benar. Tidak sedikit orang yang jadi imam tapi bacaannya masih belum benar. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma arsyidil a'immah. Ya Allah berilah petunjuk kepada para imam. Terus yang terakhir, waghfir lil muadzinin. Dan ampunilah para muadzin. Ini doa dari siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Yang terakhir, keutamaan dari azan. Yang keempat, akan menjadi saksi di hari kiamat. Apa Bu? Menjadi saksi di hari kiamat. Apa dalilnya? Sabda Nabi SAW, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Siapapun yang mendengar suara muadzin, baik itu jin, manusia atau apapun, pasti akan bersaksi untuk si muadzin di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Kita ulangi ya. Siapapun yang mendengar muadzin, entah itu jin, manusia atau apapun. Jin, manusia atau apapun. Apapun siapa? Ya apapun makhluk. Apapun
Makhluk. Selain jin dan manusia, di alam semesta ini ada nggak makhluk lain selain jin dan manusia? Banyak. Napa? Hewan, apalagi? Tetumbuhan, apalagi? Malaikat, banyak. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk bebatuan. Ya. Siapapun yang mendengar adanya suara muadzin, maka nanti di hari kiamat dia akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bersaksi bahwa dia telah mendengar adzannya si fulan. Wah, seneng ya. Makanya para ulama menyimpulkan dari hadis ini, muadzin itu suaranya harus terdengar. Orang bisa nggo running tag. Wong azan kok nganggo running tag si kepriwe, aturan kangen di. Ya. Azan kok running tag sih gimana? Suaranya mana? Ya. Aneh-aneh baik ya wong. Suaranya terdengar. Bahkan kata para ulama, azan itu suaranya yang lantang. Bu, lantang dengan bengok-bengok sama atau beda? Beda. Bukan teriak-teriak, lantang. Lantang itu berarti suaranya jelas. Apalagi sudah ada apa? Pengeras suara. Jadi jangan sampai sudah ada pengeras suara, azannya kelemar. Kayak wong urung madang. Ya. Lagi puasa Ustaz. Ya. Jadi jangan sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong sing turu tambah turu. Ya. Suaranya yang lantang, yang terdengar jelas. Ini salah satu kesimpulan yang disebutkan oleh para ulama ketika mereka menjelaskan hadis ini. Supaya apa? Ketika suaranya lantang, maka akan semakin banyak yang dengar. Ya, akan semakin banyak yang dengar. Harapannya, kalau semakin banyak yang dengar, harapannya semakin banyak pula yang terpanggil. Terpanggil kemana? Untuk melakukan sholat. Berarti pahalanya tambah banyak lagi. Masya Allah ya. Seandainya ada orang 100 saja nih. 100 nih ya. Terpanggil hatinya untuk berangkat kemana? Masjid saat dengar azan. Wah, pahalanya muadzinnya bira gue. Ya, apalagi kalau sampai yang berangkat 1000 orang. 100.000 orang. Masya Allah itu. Ya. Ini keutamaan yang keberapa? Yang keempat. Jadi kita ulangi nggih. Keutamaan pertama apa? Azan adalah perkataan yang terbaik. Yang kedua apa? Azan bisa mengusir setan. Yang ketiga, akan didoakan ampunan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, akan menjadi saksi di hari kiamat. Masih ada sisa waktu sedikit, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mana yang lebih utama ketika setelah dikumandangkan azan, apakah sholat qobliyah atau berdoa? Karena termasuk di dalam waktu doa yang mustajab. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Apa yang lebih utama ketika selesai azan? Sholat qobliyah dulu, rawatib atau doa dulu? Itu adalah dua ibadah yang bisa dipadu-padankan. Dipadu-padankan siapa? Bisa digabungkan. Bisa dilakukan secara bersamaan. Kok bisa Ustadz? Bisa. Kan salah satu waktu yang mustajab
Momen yang mustajab adalah momen ketika sujud. Apa? Sujud. Sujud saat sholat. Itu waktu yang mustajab. Berarti bisa nggak kita sholat qobliyah plus berdoa di dalamnya? Bisa? Bisa. Jadi kita dua ibadah ini bisa dilakukan secara berbarengan. Ya. Maka lakukan saja sholat sunnahnya, kemudian di dalam sholatnya dia berdoa, setelah membaca doa sujud, apa bu doa sujud? Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus habis itu setelah baca 3 kali doa. Termasuk juga di dalam sholat momen yang mustajab adalah setelah membaca tahiyat. Innaka hamidum majid. Ya, setelah itu sebelum salam kita baca doa. Itu sunnah juga. Ya, itu sunnah juga. Ternyata sudah salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok masih ada waktu? Belum qomat. Nunggu qomat ya, masih ada waktu. Terus berdoa lagi, pripun? Ya enggak apa-apa, bagus. Boleh saja. Jadi itu 2 ibadah yang bisa dilakukan secara bersamaan. Ya. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana hukum jika terlambat mengumandangkan azan? Seperti yang biasa terjadi di masyarakat, yaitu azan baru dikumandangkan setelah pulang dari ladang. Adakah batasan maksimal waktu untuk dikumandangkannya azan, Ustaz? Kalau itu dijadikan sebagai kebiasaan terus-menerus itu tidak boleh. Tapi kalau sesekali karena adanya halangan yang manusiawi. Contoh misalnya muadzinnya ternyata ada halangan, baru nganterin istrinya ke rumah sakit, pulangnya sudah lewat setengah jam baru adzan dan tidak ada muadzin lain, itu tidak apa-apa. Itu kan karena ada halangan, ada momen-momen tertentu, ada uzur, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya dijadikan sebagai sebuah kebiasaan, asar jam 4:30 terus ada, atau jam 4 terus sepanjang tahun adzannya asar jam berapa? 4 atau jam 4:30. Kenapa? Nunggu petani pulang. Itu enggak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena yang dianjurkan di dalam agama kita adalah menyegerakan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Dan terus bagaimana kalau sudah adzan enggak pada berangkat? Yo salah sing ora mangkat. Jadi jangan kita kemudian mengikuti mereka. Kita adzan pada waktunya, yang berangkat alhamdulillah, yang enggak berangkat yo tanggung sendiri. Pertanggungjawaban dia di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.